Bapak betah berarti. Adem mungkin WC-nya. Mungkin dia tumbak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin amin. Fatratul wahyi, jadi setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu tidak kemudian berlanjut ya, ada waktu jeda yang Rasulullah ya agak lisah juga jeda itu ya. Summa inqata al-wahyu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berkata musannif ya rahimahullah, kemudian terputus wahyu itu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta syaqqa dzalika ala Rasulillahi wa ahzanahu, hingga kemudian hal tersebut membuat berat hati baginda Rasul dan sedih. Wa fi ma huwa yasiru fi tariq, ketika beliau sedang berjalan di jalan, rafa'a basarahu ilas sama, beliau melihat memandang ke langit, wa idza jibrilu ala khilqatihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha, tiba-tiba beliau itu melihat ada Jibril yang berada pada bentuk rupa ciptaan Allah Ta'ala, settingan defaultnya Jibril karena Jibril itu bisa menyerupai makhluk yang lain ya, pernah menyerupai sahabat Nabi ya, pernah datang ya di hadapan para nabi dalam hadis tentang iman, Islam, ihsan, hari kiamat, itu Jibril datang dalam rupa orang lain. Nah ini malaikat begitu ya. Nah ini beliau Jibril ini dalam rupa aslinya. Ala kursi bainas sama'i wal ard, ya, di atas kursi antara langit dan bumi. Fa khafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hara'a ila ahlihi,
Maka beliau Rasulullah SAW ya, takut biasalah. Kemudian beliau pergi dengan cepat ke keluarganya. Qailan zammiluni dathiruni. Beliau mengatakan zammiluni dathiruni, selimuti aku. Dathiruni sama selimuti, kemuli kalau kata orang Jawa, dikemuli. Bedanya apa? Kalau dathiruni ini selimut yang lebih tebal ya. Wa ma hiya illa burhatun, dan tidaklah yang demikian itu ya, kondisi Rasulullah agak cemas ini kecuali hanya sebentar. Hatta anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddathir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Turun surah ini Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, berkemulan, fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Jadi ini memberikan dakwah ya. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan engkau maka besarkanlah, agungkanlah Tuhan engkau itu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian engkau maka sucikanlah. Ini ayat-ayat setelah turun Al-Alaq. Meskipun kemarin kita bahas ada beda apakah turun ini dulu atau Al-Alaq dulu, tapi mayoritas mengatakan Al-Alaq dulu. Tsumma anzala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menurunkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir, kalau tadi ini fa'anzir, bangun dan beri peringatan, maka ini perintah berikutnya dalam ayat lain, beri peringatan keluarga engkau yang terdekat. Jadi ini awal-awal dakwah Rasul, suruh apa yang awal-awalnya kan memang persiapan ruhiyah, persiapan kejiwaan, itu Allah persiapkan sejak lahir ya, kemudian dapat wahyu untuk membaca dan seterusnya. Nah, setelah itu disuruh memberikan peringatan dakwah. Akanat hadhil ayatu amron li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitajmi'il quwa wa i'dadil qawaid sya'biyah al-mu'minah. Maka ayat-ayat ini adalah merupakan perintah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan kekuatan. Ini dari sisi politis begitu. Jadi ini ayat untuk, kalau bahasa sekarang kampanye, tapi kampanye kayaknya di sistem sekarang ini kurang bagus ya kayaknya, karena kampanye itu nanti persepsinya nanti duit. Kalau ini enggak, ini mengumpulkan kekuatan, kemudian i'dadil qawaid sya'biyah al-mu'minah, menyiapkan kaidah sya'biyah. Kaidah sya'biyah itu adalah apa? Dasar masyarakat, asas rakyat, basis dukungan dari rakyat, kaidah sya'biyah al-mu'minah yang beriman. Jadi bagaimanapun juga namanya politik ya, itu perlu dukungan rakyat ya, tak terkecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban risalah ini perlu dukungan ya. Makanya diperintahkan untuk mencari dukungan, dan dukungannya dukungan dari orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman ya dukung silahkan, tapi itu tidak masuk dalam hitungan, mestinya hitungan kekuatan inti tidak. Untuk apa? Li'iqamati daulatil Islam, untuk menegakkan daulah Islam. Ini beliau langsung to the point ya, karena melihat dari biografi Rasul dari awal sampai akhir hidup beliau. Maka orang ahli sejarah itu begitu, dia bisa melihat arah gerakan itu dari awal. Di dalam tafsir Al-Haqqi itu dikatakan al-aqil mayyara bi awwali nadhrihi akhiral umur, bi awwali nadhrihi atau ra'yihi akhiral umur. Orang yang berakal, orang pinter itu, dia bisa melihat dari pandangan pertamanya itu, dia bisa melihat ujung dari kesudahannya. Ini orang cerdas begitu. Termasuk dalam urusan politik itu, yang kecerdasan yang paling susah itu ya di level politik. Ini dari awal nih kemana arahnya. Nah, kalau bisa begitu luar biasa. Rasulullah itu sebagai orang yang namanya Nabi itu dikaruniai sifat fatonah, kecerdasan. Tentunya beliau bukan sekedar cerdas semata-mata cerdas, tapi dibimbing juga oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penulis yakni Syekh Profesor Dr. Muhammad Rawas Qal-Ahji itu sejak awal ini sudah melihat dakwah ini memang ada tujuannya itu ya jelas untuk mentauhidkan Allah,
Tapi untuk bisa mentauhidkan Allah Ta'ala, menerapkan seluruh perintah Allah Ta'ala, itu perlu daulah, perlu sultan. Yang sekarang ini kadang orang tidak mau tahu di situ. Dan itu tegas Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah itu, ya, di antara doa yang Allah suruh ucapkan itu kan, waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakan wahai Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, wahai Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku dari tempat keluar yang benar, waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikan untukku dari sisi engkau kekuasaan atau sultan nasira. Nasira maknanya yang menolong. Menolong untuk apa? Di berbagai kitab tafsir dikatakan, ya, nasiran li kitabihi, menolong kitab Allah Ta'ala, menolong untuk menjalankan kefarduan-kefarduannya, menolong untuk menegakkan Islam. Karena itulah di Bidayah wa Nihayah misalnya dikatakan, innallaha la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah itu betul-betul bisa mencegah sesuatu dengan kekuasaan, apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Qur'an. Kasus misalnya judi online yang banyak itu, bacakan Al-Qur'an, di ruqyah tidak selesai. Dengan kekuasaan, ya, Menkominfo itu, ya itu kan kita tahu itu cuma sekitar 5 orang aja. Dengan kekuasaan bisa diselesaikan. Ada yang pakar teknologi itu mengatakan, ya sebetulnya memblokir situs-situs itu bukan sesuatu yang sulit, ya, hitungan menit bisa. Tapi kenapa tidak terjadi? Ya karena kekuasaan. Salah satu penasehat penguasanya itu salah satu bos judi juga dulu di era Soeharto. Ya orang yang cerdas akan bisa melihat itu, dan tidak perlu banyak dalil, Kalau mau dalil banyak, ya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setelah turun ayat ini, beliau diperintahkan untuk memulai dakwah itu. Nah, al-faslu tsani, pasal kedua, tajmi'ul quwa wa i'dadul qawaid sya'biyah, yakni mengumpulkan kekuatan dan mempersiapkan dukungan publik. Qawaid sya'biyah ini sebetulnya diartikan, qawaid itu kan dasar, basis. Sya'biyah ini bangsa, maksudnya rakyat, basis rakyat, dukungan rakyat. Terjemahan mudahnya begitulah. Supaya apa? Perjuangan itu kan ada yang basisnya itu konglomerat, tidak punya akar ke masyarakat. Sementara dalam Islam tidak. Dalam Islam mestinya, ya, sebuah aktivitas dakwah itu bukan sekedar dari atas, tapi dari bawah. Rasulullah contohkan begitu. Karena apa? Kekuasaan itu pada dasarnya adalah Allah berikan kepada rakyat, kekuasaannya. Kalau kedaulatan Allah, ya, ada pada Allah sendiri. Kedaulatan itu untuk menetapkan hukum, kekuasaan itu adalah untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Yang memilih itu rakyat, mestinya begitu. Sehingga basis dukungan itu mestinya berakar ke rakyat, lahir dari rahimnya rakyat, begitu. Dari konglomerat dia tidak tahu lah bagaimana pedihnya penderitaan rakyat, tidak ngerti dia. Sehingga ketika bikin kebijakan atau apa, ya pasti tidak ngerti, bisa jadi merasa ini untuk kebaikan rakyat tapi menyengsarakan rakyat. Nah, di pasal kedua ini menceritakan, ya, ma'in nazala qaulullahi ta'ala, ya, begitu turun firman Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri peringatan pada kerabat engkau yang paling dekat. Hatta intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila aqrabin nasi ilaihi, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat menemui manusia yang paling dekat kepada beliau, wa al-saqihim bihi, dan yang paling rapat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yad'uhum ilallahi bisirriyatin tamah, mana beliau itu mengajak mereka, mendakwai mereka, mengajak kepada Allah Ta'ala dengan sirriyah, rahasia, dengan rahasia yang sempurna. Artinya memang tidak nyebar dulu tentang hal ini, tidak nyebar dulu. Meskipun yang namanya tembok itu biasa ada kupingnya, kata orang begitu, peribahasanya begitu. Serahasia-rahasianya tetap ya desas-desus nyebar itu, tapi tetap rahasia. Sekarang ini apa namanya, rahasia publik.
rahasia publik. Jadi beliau awali dengan tadi Allah perintahkan kepada kerabat dekat. Ini juga pelajaran bagi kita mestinya ya, untuk kerabat dekat itu didakwai. Walaupun kenyataannya kerabat dekat itu kadang lebih sulit untuk didakwai. Lebih enak ngajarin orang lain daripada ngajarin orang dekat. Nah kalau seperti itu sebetulnya bukan alasan meninggalkan kerabat dekat. Ya orang lain suruh ngajari kerabat dekat kita, gantian lah. Kerabat orang lain kita ajari, bisa begitu. Itu masalah teknis ya. Tetapi yang jelas orang-orang terdekat itu mestinya jadi penyokong utama dakwah. Normalnya begitu, sehingga mesti diperhatikan. Kita sangat sedih ya kalau juang dakwah ya, ternyata justru musuhnya adalah anak-anak mereka sendiri. Itu sedih, meskipun itu ya ada contohnya. Contohnya kayak Nabi Nuh, anaknya jadi musuhnya. Nabi Lot, istrinya jadi musuhnya. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya itu ya kita mestinya berupaya. Jadi Rasulullah itu segera mengurus ini orang-orang terdekat beliau dengan secara rahasia. Yukawwinul qaidata sya'biyah al-mu'minah lid-daulatil islamiyah al-murtaqabah. Beliau membentuk akar dukungan publik yang beriman. Bagi dukungan bagi daulah Islam yang diharapkan kelak. Bicara cuma 1-2 orang kok bicaranya jauh ke depan, ya enggak apa-apa begitu. Gimana mau tegak daulah Islam di Madinah? Kok yang didakwai Khadijah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah. Orang-orang seperti itu bisa, ya bisa. Faktanya begitu. Jadi tidak usah mikir terlalu jauh. Allah perintahkan yang terdekat. Wa yursi fi suduri hadhil qawaidati al-imana bil mabadi wal ahdafil lati sataqumu min ajliha hadhid daulah. Kemudian beliau memperkuat, memperkokoh di dalam dada pendukung ini ya, basis masa ini, apa yang diperkokoh yakni keimanan terhadap ideologi Islam itu sendiri. Dasar-dasar keislaman diperkuat, akidahnya, tauhidnya. Kemudian tujuan yang akan tegak karenanya itu ya daulah tersebut. Jadi beliau tanamkan itu semuanya. Dan landasannya ya pasti tauhid. Tapi beliau tidak menutup mata dari sini. Nanti di bagian-bagian berikutnya kelihatan lah aktivitas ya bertahap tadi. Wa tu'tabaru hadhihi sirriyatu fit taharruki bainal afrad, dan dianggap sistem yang sifat rahasia ini, kerahasiaan di dalam gerakan antar individu, allazi faradathu hadhil ayatu, yang telah difardukan oleh ayat ini, yakni gerakan rahasia Rasul itu faridatan ukhra, itu sebagai kefarduan yang lain. Jadi yang pertama itu fardunya nampak dalam ayat ya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu jelas, artinya pertama beri peringatan, dakwahi. Kemudian dari mana ada sirriyah ini? Kok rahasia mendakwahinya? Apa dalilnya? Ya dalilnya adalah apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu. Itu bukan sekedar kebetulan, bukan. Itu adalah hukum syariat, wahyu dari Allah, meskipun bukan dalam bentuk Al-Quran. Yakni itu ya Al-Rasul yang menjelaskan bagaimana dakwah tadi. Jadi dua perintahnya ini berarti. Pertama perintah mendakwahi, yang kedua perintah rahasia tadi. Makanya disebut oleh musannif di sini faridatan ukhra, kefarduan yang lain sirriyahnya itu. Li'alla yuqharad da'i wal mad'un qabla idkhalihim mabadi ad-da'wati ila sudur. Kenapa rahasia? Agar orang yang menyeru dan yang diseru itu tidaklah dikalahkan sebelum menancapkan, memasukkan ya, ideologi dakwah ke dada-dada manusia. Jadi kalau rahasia kan, kalau langsung terang-terangan ya belum apa-apa habis, bisa habis begitu. Tapi ini ya agar merasuk dulu, merasuk. Walitu'lana da'wata dakwatu yauma tu'lanu wa ma'aha asyaratul aswat muayyidatun laha wa munafahatun anha. Dan agar saat diiklankan, diumumkan dakwah itu,
Kenapa diam-diam? Agar tidak hilang sejak awal. Yang kedua, agar ketika nanti iklan dakwah, diumumkan dakwah itu ada puluhan suara yang memperkuatnya dan membelanya. Jadi tujuannya begitu. Fahiya tu'lanu wa qad sarat fi madarijil quwwah. Maka dakwah itu nanti akan diiklankan, diumumkan ya. Dan kondisinya dakwah itu berjalan dalam tangga kekuatan, dalam tahapan-tahapan kekuatannya begitu. Wa mustaqbiluha hina tu'lanu wa qad sarat fi madarijil quwwah khairu alfi marratin min an tu'lana wa hiya fi mahdid dha'fi. Dan kedepannya ya, ketika dakwah itu diiklankan, saat dakwah itu menapaki jenjang-jenjang atau tahapan-tahapan kekuatan, itu lebih baik daripada dia lebih baik seribu kali daripada dia diumumkan saat kuwean kelemahan, saat awal-awal sedang lemah. Ini jadi pelajaran juga ya. Meskipun ukuran kuat dan lemah ini perlu ya, pandangan politis tentunya, hitung-hitungan politis, bukan hitungan psikologis. Kalau hitungan psikologis ini rasa lemah terus ya, lemah terus. Seperti sekarang ini kan kaum muslimin kadang merasa menghadapi Israel itu lemah terus, karena hitungannya bukan politis syar'i, tapi hitungannya psikologis tadi. Saya tidak sanggup terus. Kalau ngitungnya begini, pada masa Rasul tidak akan pernah maju dakwah itu, sehari pun tidak akan maju. Mulai perang Badar itu kalah terus dari sisi hitungan madiyah, hitungan materi. Jadi ini pelajaran ya, termasuk sebetulnya bukan hanya urusan dakwah ya, urusan apapun itu bisnis ya. Kalau mengembangkan itu ya bangun basis bisnis dulu. Saya ini tidak pintar bisnis ya, cuma kalau bicara secara teori ya ngerti-ngertilah bagi logika itu. Kalau enggak itu nanti buka banyak cabang ya, kemudian basisnya tidak ada, bangkrut semua. Apalagi istri juga gitu ya, mau nambah itu yang satu dikuatin dulu. Kalau enggak itu jadi problem sendiri. Pak lembaga juga sama, santren organisasi atau apa itu bikin ekspansi itu perkuat dulu basisnya. Kalau enggak nanti tujuannya malah enggak akan tercapai. Belajar juga begitu, mestinya belajar ya. Ini agak melebar sedikit. Belajar itu ya lihat basis keilmuannya itu apa dulu. Kita ingin belajar Islam, mestinya di samping serius ngaji ya, datang itu kan juga ilmu alatnya dipelajari ya, basisnya di situ. Pertama yaitu ilmu alat bahasa Arab dengan berbagai cabangnya itu. Kalau itu kurang ya itu harus dapat perhatian. Tambahin nanti ilmu alat dari sisi akliyah ya, wasail kan ada wasail lugawiyah, ada akliyah, logikanya. Kalau Imam Al-Ghazali katakan mantiknya itu juga perlu, meskipun sangat perlu hati-hati kalau bicara mantik. Nanti perkara di luar akal dibahas sebagai mantik malah justru bahaya. Nah ini perlu dasar tadi. Ada orang mungkin terlalu kebanyakan ya, dia dapat ilmu banyak tapi dasarnya tidak diperkuat, akhirnya ngaji kesana kemari gerudak-geruduk tapi hal mendasar tidak dia kuasai, sehingga akhirnya ya bang gelambiar semua, bang gelambiar itu tidak jelas semua, tidak jelas. Tahapannya kan begitu. Ingin belajar bahasa Arab maka baca Al-Qur'annya diperbagus dulu, harus lancar paling enggak. Ini kadang kita temuin begitu, sulit sekali ya membaca Al-Qur'an yang ada harokatnya aja masih tidak lancar gimana. Nah ini harus, ini walaupun temanya ke sini bisa nyerempet kemana-mana. Artinya kalau mau sesuatu itu lihati dasar-dasarnya itu. Lebih baik menapak pelan-pelan ya, sedikit-sedikit. Tapi kemudian apa yang diinginkan itu runut gitu loh, runut. Termasuk orang nyusun kurikulum pendidikan. Coba kita bayangkan bahasa Inggris mau diajarkan di SD. Mestinya kalau dari sisi Islam itu bahasa Arab. Bahasa Arab mateng ya, kalau di dalam rahasia Islamnya itu sakofa Islam itu harus mateng ya, kemudian mantap dalam hati, baru dia sakofah yang lain silahkan. Itu metode orang-orang dulu begitu. Sekarang ini kan enggak, mencari bahasa Inggris ya, bahasa Arab ya, semua mata pelajaran diajarkan. Akhirnya enggak ada yang matengnya, Bahasa Arabnya ya bisa aja ana uhibbuki, bahasa Inggrisnya I love you aja yang hafal paling. Jadi ini penting tadi madarij ya Pak.
tangga-tangga tahapan ini, tahapan dalam berdakwah, tahapan dalam segala macam hal. Walaupun ketika saatnya tegak daulah itu penerapan Islam tidak ada tahapan lagi. Al-Quran sudah turun semuanya, bicara keterikatan dengan hukum Allah Ta'ala, tidak ada lagi tahapan. Oh, saya ini baru masuk Islam, sementara waktu dulu Islam awal itu kan khamr masih boleh. Oh, saya bertahap aja lah. Ayat khamr turun tahun berapa misalnya, nanya begitu. Oh, tahun sekian. Oh, berarti setelah masuk Islam itu setelah sekian tahun baru berhenti minum khamr. Nah, itu salah kalau begitu. Tapi ada orang mikir begitu tuh ada. Aneh-aneh itu. Ini dalam dakwah begitu, perlu tahapan. Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastafi may yad'uhum ilal iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau memilih siapa yang akan beliau seru untuk beriman. Beliau sadar sepenuhnya itu, kemudian ya ini wahyu juga ya, dan beliau memilih, menentukan orang-orangnya siapa yang mau didakwahi. Makanya ini kadang ya penting tadi mendata itu. Secara teori nggak bisa kita ndak data. Walaupun dah harus nulis nih, data itu ya berdata di pikiran kan mendata juga. Maka nanti dakwatu wa mabadi'uha tamassu asma'aha ula'il ladzina istafahum Rasulullah. Maka tidaklah dakwah itu dan ideologi dakwah itu menyentuh pendengaran orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta yaqbalu 'alaiha, hingga mereka kemudian menerima dakwah itu, wa ya'khudhu biha, dan mengambilnya, wa tasbaha lahum umman wa aban, dan jadilah ya apa yang diserukan tadi, yakni dakwah dan ideologinya itu seperti ibu dan bapak-bapak mereka. Jadi memperlakukan dakwah Islam itu dipandang seperti ibu dan bapak. Ya kita bisa lihatlah bagaimana orang-orang awal yang masuk Islam itu bahkan nyawa dipertaruhkan untuk dakwah itu. Ada keluarga Yasir, yang Yasir dan Sumayyah itu meregang nyawa gara-gara mempertahankan Islam, disuruh murtad tidak mau, milih mati, Bilal ya. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang dipaksa ibunya untuk murtad, tidak mau, sampai ibunya mogok makan, tetap tidak mau keluar dari dakwah itu. Ini anak-anak sebetulnya usianya masih belasan tahun itu saat itu. Jadi keterikatannya luar biasa, termasuk Sayyidina Mus'ab bin Umair ya, juga begitu. Ini luar biasanya Allah pilih dan juga Rasulullah pilih mereka-mereka.